Halo, ketemu lagi hari ini dengan Mama Eji. Nah, lama rasanya kita nggak buat roti. Kali ini kita akan kembali dengan roti yang super duper lembut dan ini sangat ekonomis. Kali ini juga kita tidak menggunakan telur, tapi jangan khawatir, rasanya tuh tetap gurih, empuk, dan lembut. Oke ya, nah untuk itu kita aja tutorialnya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya, juga komentar. Pertama-tama kita siapkan susu bubuk full cream. Di sini aku gunakan susu bubuk full cream Denko. Lalu aku tambahkan dengan air yang hangat. Dan ini kita akan aduk dulu. Nah, kalau udah tercampur merata, nggak ada yang bergerindil, ini aku tambahkan dengan cuka. Cuka ini 30 tetes, kalian bisa lihat aja kalau takaran sendoknya seperti itu. Aku gunakan sendok besar, 1 sendok tapi tidak full, tapi sebaiknya kalian teteskan aja, dihitung 30. Karena kalau kebanyakan cukanya raginya akan mati. Nah, ini kita aduk dulu. Setelah beberapa saat cairan ini akan mengental dan terlihat kepala-kepala susu seperti itu, seperti santan atau susu basi atau yogurt. Kemudian tambahkan dengan gula pasir. Aduk kembali. Dan tambahkan dengan ragi instan. Pastikan raginya juga masih aktif. Nah, ini aku aduk kembali sampai merata dan ditutup aja bentar ya. Kita mau lihat raginya aktif apa enggak, mati apa enggak setelah kena cuka, setelah dicampur dengan cuka. Oh, ternyata berbusa-busa ya, aman. Kemudian tambahkan dengan tepung terigu protein tinggi. Gunakan tepung terigu sesuai dengan fungsinya. Karena tepung terigu protein tinggi itu glutennya banyak, cocok dan emang untuk roti. Lalu masukkan garam tadi dan perisa susu. Di sini aku gunakan perisa susu dari Larom. Nah, kalau udah, ini kembali kita campurkan merata sampai tidak ada lagi tepung yang kering. Kalian harus perhatikan juga konsistensinya. Jadi gramasi harus tepat, konsistensinya harus tahu. Roti yang akan kita buat ini lunak ya. Agar hasilnya jauh lebih halus, sebelum aku tambahkan dengan margarin atau butter, ini kita istirahatkan dulu kurang lebih 10 menit agar adonannya itu secara otomatis akan tercampur merata dan kalian akan bisa lihat tuh udah lebih elastis ya. Itu tandanya adonannya udah tercampur dengan baik. Dan tambahkan dengan margarin atau butter. Di sini aku gunakan butter margarin dari Royal Palmia. Ini campuran butter dan margarin yang ekonomis. Untuk rasa dan aromanya cukup memuaskan. Kalau mau yang premium ya gunakan butter, campuran butter yang lebih ekspensif ya harganya. Nah, ini kita tentunya campurkan dulu, di folding, dibolak-balik seperti ini, dibulatkan sampai butter atau margarinnya itu udah nggak terlihat lagi dan tidak melekat di tangan, juga bowlnya udah kembali bersih. Bulatkan dan akan kita proofing sampai double size ya, benar-benar double size untuk waktunya sesuai dengan suhu ruangan saat kalian membuat. Rentang waktu yang normal jika suhunya baik, cukup hangat atau panas, itu sekitar 60 menit. Jika proofingnya overproofing atau kebablasan, nanti adonannya akan asam. Nah, ini kita folding, buang udara di dalamnya. Kembali kita padatkan dulu agar permukaannya jauh lebih halus lagi. Dan di sini kalian akan merasakan kehalusan adonan yang kalian buat. Kemudian kita potong. Untuk beratnya setiap pieces kurang lebih 58 gram dan akan kita dapatkan 10 buah. Cukup banyak dan ini hasilnya besar loh. Ya, kita bagi-bagi dulu, boleh ditimbang. Kalau udah selesai semua, jangan lupa ditutup yang belum dibentuk dan ini kita akan rounding. Ini adalah bagian yang juga terpenting karena tadi udah kita bagi-bagi, potong-potong, udah tercabik-cabik kembali adonannya. Kita haluskan dan satukan, padatkan seperti ini. Caranya kalian bisa lihat pada video, nanti kita ulang lagi dan jangan lupa di rounding. Nih, pertama kita tekankan pada papan kerja sehingga adonannya akan lebih halus dan tercampur. Kemudian kita bulatkan setiap sisinya, tutup rapat dan terakhir kita rounding. Oh ya, bagi kalian yang udah pernah mencoba resep aku ini menggunakan cuka,
yang kita buat menjadi buttercream atau resep-resep lainnya, bisa tulis di kolom komentar ya, dan testimoninya gimana hasilnya. Ambil dari urutan yang pertama, tadi kita pipihkan, jangan lupa dibalik, kita bentuk persegi. Ini kalian bisa lihat tadi saat aku lebar-lebarkan ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, itu tidak mudah sobek dan cukup elastis. Itu tandanya adonannya udah kalis elastis walaupun tanpa ulen dan mixer. Kalau udah, di sini aku gunakan potongan keju cheddar. Ini nggak banyak kejunya, sedikit aja, berbentuk balok gitu ya. Ukuran besar kecilnya ya sesuai selera. Nah, ini kita gulung dulu sampai setengah bagian. Kemudian akan kita potong agar coraknya tuh lebih beda dari biasanya. Ini aku potong segitiga gitu, kalian bisa lihat. Nah, jangan lupa bagian ujungnya itu dipipihkan agar melekat dengan baik nantinya. Udah ya, ini kita gulung. Udah deh, jadi seperti balok ini. Kalau udah selesai semua, satu loyang ini cukup 5 aja karena dia akan mengembang. Dan agar saat kita oven tuh matangnya merata ya, permukaan atas dan bawah. Jangan lupa ditutup. Dan ini kita lanjut loyang yang terakhir. Jadi ini aku gunakan 2 loyang ya. Nanti kita masukkan satu persatu, tapi kalau oven kalian besar ya bisa sekaligus. Hanya saja pesan aku kalau kalau oven rumah tangga, ini aku punya 60 liter. Itu sebaiknya masukkan satu persatu loyangnya. Jika udaranya panas dan loyang yang kedua ini udah juga mengembang, kalian bisa simpan dulu di chiller sambil menunggu antrian masuk oven. Saat ini cuaca di tempat aku tuh nggak terlalu panas. Alhamdulillah ya, udah mulai hujan nih, jadi mataharinya redup-redup. Jadi saat aku membentuk adonan untuk loyang pertama, setelah selesai semua, loyang kedua itu masih belum lebih mengembang. Jadi nggak bersamaan mengembangnya. Nah, saat ini kedua loyang aku letakkan aja pada suhu ruang. Jadi nggak aku simpan di chiller. Kalau udara panas, loyang kedua juga udah mengembang, kalian bisa simpan di chiller. Agar tidak overproofing ya. Nah, udah selesai semua. Keduanya kita tutup proofing sampai mengembang 80%. Untuk waktunya ya kembali lagi sesuai dengan suhu ruangan. Yang pasti kalau double size itu kan mengembangnya 2 kali lipat. Jangan sampai 2 kali lipat karena masih ada sesi berikutnya. Kita akan oleskan kuning telur yang ditambah dengan air susu. Dan kita oleskan, nih satu loyang yang kedua tuh belum lebih mengembang. Jadi aku tutup dan biarkan aja pada suhu ruang. Saat ini oven udah juga kalian panaskan. Jadi saat kita mengoleskan kuning telur ini harus menunggu dulu kurang lebih 10 menit sebelum masuk oven. Jadi jangan setelah kalian oles langsung masuk oven, nanti hasilnya tuh jadinya kurang halus dan mulus. Nah, ini aku taburi dengan wijen putih, boleh juga wijen hitam, biar lebih cakep ya. Oke, saatnya kita oven 18 sampai 20 menit. Suhunya 180 derajat Celcius sampai matang golden brown. Tentunya disesuaikan dengan suhu ruangan. Waktunya pas nih. Bersamaan loyang pertama udah matang, loyang keduanya juga udah mengembang dan udah kita poles-poles tadi ya. Nah, ini kalian bisa lihat matangnya merata bagian permukaan atas dan bawah. Di sini untuk panggangnya aku gunakan silikon baking mat, itu bagus banget, ekonomis, bisa dicuci ulang. Untuk pemesanannya, oh ya, dan matangnya juga pasti merata ya. Untuk pemesanan perlengkapan baking, cooking, dan kitchen semua perlengkapan dapur, kalian bisa klik linknya di kolom deskripsi untuk pemesanannya. Oke, ini dia hasilnya. Dipastikan roti ini lembut asalkan tadi prosesnya semua tepat, gramasinya, pencampurannya, proses proofingnya, juga pengovenan, itu semuanya harus tepat ya. Nah, kalau udah keluar dari oven, selagi panas olesi tipis aja permukaannya dengan butter atau margarin. Sebenarnya nggak dipoles juga nggak apa-apa sih, udah lebih shiny gitu. Cuman agar lebih lembut lagi dan lebih mengkilap ya. Nah, ini dia hasilnya. Tuh, kalian bisa lihat ya. Kalau ada bagian yang agak lebih kecoklatan di bagian bawah tadi itu tetesan kuning telur merembes ke bawah. Ini empuk dan lembut banget. Bisa bertahan 3-4 hari dalam wadah tertutup atau di dalam plastik ya. Sebaiknya aku sarankan untuk kalian
masukkan dalam plastik tertutup rapat jika udah nggak panas lagi. Tapi tentunya tidak semata-mata ditutup dengan plastik atau diletakkan di wadah yang kedap udara roti ini akan tetap empuk. Pasti dari gramasi dan prosesnya tadi sampai pengovenan juga harus tepat. Kalau prosesnya tadi nggak tepat, biar kalian tutup juga serapat-rapatnya, pasti rotinya ya nggak empuk. Oke ya. Nah, ini dia hasilnya. Pas banget untuk ide jualan, cukup ekonomis tanpa menggunakan telur, untuk isian sesuai selera aja. Boleh keju atau yang lebih ekonomis lagi, selai-selai ya. Atau butter, margarin dicampur dengan gula juga enak. Ini aku kemas dalam plastik OPP. Oke ya. Nah, sampai di sini dulu resep kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mameji berikutnya. Thank you for being with me today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.